Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yo, semangat sekali hari ini ya. Oh, senyum-senyum. Ya, bagaimana kabar anak-anak? Baik. Baik, sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Belum. Oh, kenapa belum? Ya, jadi ibu ambil waktu ya, tapi masih bisa tahan ini? Masih. Untuk berapa jam? Ya, tadilah 1 jam lebih lah sedikit. Ya, jadi ibu akan absen dulu nah ya. Ya, untuk hari ini berapa orang yang hadir? 16 semua. Iya. Berarti yang lain? Oh, ada ikut kegiatan jalan santai? Yeah. Oh ya, oke. Sri Hasrajia. Hasrajia. Oke. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai materi hari ini, coba satu orang dulu pimpin doa. Ya, Fatia. Ya, mana sikap berdoa? Ya, yang bagus sikap berdoanya. Ya, silakan Fatia. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dengan cuaca yang indah. Kemarin kita membahas tentang apa? Ya, struktur teks ulasan. Nah, jadi hari ini kompetensi dasar masih sama ya, menelaah apa itu? Iya, jadi ini masih tetap, masih dalam satu tempat, cuman tujuan kita akan berbeda ya. Indikatornya adalah ya, kita akan menganalisis keunggulan dan kelemahan dari sebuah produk, karya atau benda tertentu ya. Tentunya dalam hal ini tentang teks ulasan ya. Oke, kita lanjut. Dengan indikator itu, maka kita akan mendapat satu tujuan. Berarti tujuan kita apa nanti? Peserta didik dapat menentukan keunggulan dan kelemahan sebuah teks ulasan. Dalam hal ini kita mengambil teks novel ya. Oke, coba ibu mau tanya. Masih ingat pengertian teks ulasan kemarin? Teks ulasan adalah teks ulasan apa kemarin? Ya, Haikal. Baru berapa hari kemarin kita belajar? Teks ulasan adalah teks tanggapan. Ya, tanggapan atau komentar. Ya, sebuah hasil karya orang lain. Oke. Ya, sekarang ya, di dalam teks ulasan itu ada namanya struktur ya. Struktur itu apa semua? Tafsir. Kalau ibu tanya, keunggulan dan kelemahan itu masuk di dalam mana dia di struktur itu? Evaluasi. Jadi evaluasi itu berarti di sini kita akan apa di situ evaluasinya? Ya. Apa pengertian evaluasi kemarin? Coba satu orang baca.
Kasih besar suaranya, nah, ya. Pada struktur ini, penulis teks ini akan menjelaskan secara lebih mendalam terhadap karya yang diulas. Dalam hal ini, pembahasan yang ada pada struktur evaluasi seperti kelebihan dan kekurangan dari karya yang sedang diulas. Pada tahapan inilah pembaca menjadi tahu kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas, sehingga bisa menentukan apakah karya yang ada dalam ulasan layak untuk dinikmati atau tidak. Iya. Jadi seperti itu. Kita akan mencari keunggulan dan kelemahan, ya, dari sebuah karya seseorang, ya. Di sini apa itu yang dimaksud dengan itu yang dikatakan dengan keunggulan itu? Ya, berarti Hal-hal baik yang terdapat dalam karya yang diulas. ya. Terus sedangkan kelemahan Hal-hal yang atau bisa ditingkatkan dari dalam karya yang diulas. ya. Berarti hal-hal yang baik. Kalau keunggulan itu berarti intinya hal-hal yang baik. Berarti kalau sesuatu yang baik itu berarti itu namanya keunggulan. Sedangkan sesuatu yang belum cukup baik atau belum lengkap, bukan yang buruk ya. Ya, belum baik atau yang kurang itu akan diperbaiki nantinya. Itu yang dinamakan dengan kelemahan, ya. Oke. Kemudian keunggulan itu diidentifikasikan ke beberapa hal. Yang pertama, yang kedua, Kita yang menghargai dan selalu kritis ketika memahami suatu karya. ya, berarti di sini kita diminta untuk mencari tahu isi dan kualitas keseluruhan dari karya seseorang. Makanya kita mencari keunggulannya. Kemudian yang kedua di sini berarti kita menjadi seorang kritikus, ya, yang bisa mengkritik hasil seseorang, ya. Jadi kalau kita memahami tentang materi ini, keunggulan dan kelemahan, berarti kita itu dianggap ya orang yang kritis. Paham ini? Ya, dalam keseharian kamu, kalau kamu sudah memahami hal ini, melihat saja sepintas lalu kamu sudah bisa menanggapi. Kalau kamu sudah menanggapi, berarti kamu sudah mengetahui apa keunggulan, apa kelemahan itu objek. Ya. Sedangkan kelemahannya identiknya pada yang pertama apa? Pemahaman menurut pengetahuan mengenai tidak lengkap, ya. Jadi di sini ya unsur-unsur tes ulasan, ya. Jadi di sini kita akan mencari tahu informasi penting ya mengenai karya seseorang. Ya, karena di dalam tes ulasan itu kan ada hal-hal yang harus dipenuhi, ya. Pertama itu bagian strukturnya. Ya, kalau itu ada yang kurang ya, belum nanti di bagian kebahasaan. Itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua apa? Sehingga menurut pemain berbeda, ya. Ini persoalan kelemahan, ya. Pemahaman pengulas sangat kurang, pilihan kata yang digunakan oleh pengulas tidak sesuai. Nah, ini ya, ini semua ini adalah merupakan permasalahan dalam sebuah karya seseorang, ya. Kamu ingat baik-baik itu, ya. Pemahaman tentang unsur-unsur, kemudian pilihan kata yang digunakan, ya. Ini berpengaruh dalam karya seseorang, ya. Kalau dia punya pemahaman isi dari teks ulasan itu tidak lengkap, berarti sudah masuk pada kelemahannya. Kemudian pilihan katanya, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, tanya memang kalau
ada yang ingin ditanyakan ya? Haikal, ada pertanyaan mengenai materi ini? Paham kira-kira ini nak? Bisa kamu pahami? Bisa. Keunggulan, kelemahan, sama dengan kamu menatap seseorang ya, jadi hal ini ketika kamu dapatkan dalam materi ini, kamu akan transferkan ke dalam dunia nyata ya. Nyatanya itu seperti itu. Jika kamu melihat sesuatu ya, sesuatu berarti objek. Kamu memperhatikan sebuah objek, kamu bisa memprediksikan, bisa beranggapan, oh ini dia ini seperti ini, DP keunggulan seperti ini ya, ini kelemahannya seperti ini. Sama dengan kamu pediri ya, macam si Marwa menilai si Haikal, oh Haikal ini orangnya begini, tapi DP kekurangan begini. Karena yang namanya hidup ini tidak ada yang sempurna dan semua itu selalu berpasang-pasangan ya, ada baik ada buruk. Sama juga ini ya, ada keunggulan pasti akan ada kelemahannya dalam menilai sebuah objek. Kamu akan ini apa-apa kamu akan transferkan ke kehidupan nyata kalian ya. Oh papa saya ini galak, tapi dia bakal sedoi. Bisa ya dipahami Bisa. ya. Coba lihat contohnya. Coba satu orang coba baca. Buku ini mampu memberikan gambaran. Baca dulu judulnya. Coba baca judulnya. Contoh keunggulan teks ulasan buku anak kos-kosan. Ya, jadi ini saya ambil teks ulasan mengenai buku yang berjudul Anak Kos-kosan. Oke, silakan lanjut nak. Buku ini mampu memberikan gambaran mengenai kehidupan seru dan menyenangkan menjadi anak kos di perkotaan. Jadi, pembaca yang mungkin berencana akan merantau bisa memiliki gambaran dan persiapan yang tepat. Pelajaran hidup pun dapat dipetik dari ketiga karakter berbeda yang ada di buku ini. Iya, itulah sebuah kelebihan dari buku itu. Bisa dipahami ini? Bisa. Ada pertanyaan ini mengenai keunggulan ini tentang buku Anak Kos-kosan? Ada. Dari bahasa ini? Ya. Ada pertanyaan? Jadi kelemahan ini. Ya, setelah keunggulan nanti kita masuk pada kelemahan. Ini baru contoh keunggulan ya. Bisa dipahami ya? Bahasa keunggulan itu bisa kamu pahami? Bisa. Yang penting kamu tancap di otakmu bahwa ini hal-hal yang baik. Oke? Paham? Ya. Kemudian contoh kelemahan. Ya, silakan. Coba Pak Imong baca dulu Pak Imong. Contoh kelemahan teks ulasan buku Anak Kos-kosan. Tanda baca dan pengetikan yang kurang tepat masih ditemukan dalam buku ini. Beberapa kejadian yang lucu juga tidak terasa di pembaca karena menyampaikan darisan penulis yang kurang maksimal. Akhirnya kejadian lucu tersebut menjadi tampak biasa saja. Bahkan ada beberapa hal lucu yang membutuhkan 2 kali pemahaman. Ya, jadi pengetikan. Kemarin tadi yang kita lihat identiknya itu ya, keunggulan. Ya, pilihan kata, isinya pasti kan seperti itu. Nah, kalau di sini ada pilihan kata ya, tanda baca dan pengetikan yang kurang. Beberapa kejadian lucu tidak terasa. Ya, ini adalah isi. Berkaitannya isi ya? Benar tidak? Benar. Nah, kalau yang paragraf kedua itu? Itu menyangkut apanya? Pilihan kata atau isi? Isi. Oke, good. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tiada? Sudah bisa dipahami ini? Bisa. Bisa ya? Bisa. Yakin? Yakin. Tidak ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita langsung masuk pada apa? Lembar kerja peserta didik. Kita akan action. Apakah yang tadi saya jelaskan panjang lebar itu kamu bisa pahami atau tidak? Oke? Paham ini? Oke. Sekarang bagi kelompok dulu. Ya, tidak boleh, harus diputar ya. Ini kan 16 orang, berarti
Angkat bioe, yang bagi 4 ya. Ya. Marwah sebelah sana. Ya. Sebelah situ Marwah. Ini? Ya. Kemudian ujung-ujung sana. Nah. Lagi-lagi berdebur. Saya mau ambil ujung-ujung. Ini. Ya itu. Ya, anak kecil. Angkat kelompok ya. Iya. 5 ini. Ya. Laki-laki sini. Ujung. Baik. Ya, yang 2 situ. Ya. Satu ini satu. Ini. Ya. Sana kita. Ya, sedikit. Supaya tidak ada kita mau di depan. Ya, boleh buka. Sudah. Ya, sudah siap? Ya, jadi itu cuma. Ya, korek-korek sedikit ya, supaya maju-maju ke depan. Ya, 4 kelompok ya. Nah, apa yang akan kalian buat di sini? Ya, saya akan jelaskan ya. Apa yang akan kalian buat di sini? Di sini kalian akan mencari keunggulan dan kelemahan. Jadi, lembar kerja peserta didik ini saya buat sebanyak 4. Nah, 4 LKPD ini ya saya buat dengan bentuk yang berbeda-beda. Bentuk berbeda ini maksudnya begini. Novelnya itu ini tentang novel ya, ada juga buku. Ya, tapi setiap kelompok itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Tidak sama ya. Tidak sama. Kamu tidak terfokus pada satu novel yang kamu kerja. Tapi setiap kelompok itu mengerjakan tugas ini dengan berbeda-beda judulnya. Judul novelnya berbeda-beda, tidak sama. Nanti sebentar selesai Anda mengerjakan tugasnya, nanti presentasi baru akan ada tanggapan dari kelompok lain. Apakah yang dia sampaikan itu sudah benar atau tidak. Dan setiap kelompok wajib untuk memberikan komentar tanggapan. Tanya jawab silakan, bebas. Ya? Paham itu? Jelas? Jelas. Ingat, yang dicari adalah keunggulan dan kelemahan ya dari apa yang terdapat di dalam LKPD ini. Paham ya? Paham. Jadi tidak ada yang menyontek ini karena beda-beda dia judul. Oke? Ya. Di belakang ya? Di belakang ada lembar jawaban. Silakan dikerja sama ya. Kalau namanya kelompok itu kerja sama ya. Yang lain cuma menghayal ya. Kalau ada yang tidak jelas tanyakan ke ibu. Oh, berarti HP luar. Bukan HP saya. Ada yang di sana ya. Yang dorong tidak pernah dua mati. Mati. Iya. Kenapa Ikal? Ya. Sudah dapat. Sudah ketemu? Belum itu, Ma. Cepat, waktu berjalan terus. Cepat saja ke waktu jalan terus. Ya?
Ibu isi di sini. Iyo. Jangan lupa nama kelompok. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Dah? Siapa ketuanya sini? Munifa. Di sini siapa ketuanya? Marwa. Ingat, sini siapa ketuanya? Anissa. Di sini siapa ketuanya? Baim. Kemarin tuh di dalam. Mantan ibu kalau di halaman bulan ini tentang semua novel ini tuh semua ini kan itu bukan ini cuman ini nama di situ. Baca keseluruhan dulu novelnya, nanti kan sendiri akan ada dibahas oleh penulis itu kekurangan kelebihan. Ada bahasa kekurangan dan kelebihan dalam novel itu, pasti akan ada itu, ada dia paparkan itu. Karena ini kan sudah semua orientasi, tafsiran, evaluasi dengan rangkuman. Kamu terfokus ke evaluasi, ya? Dia pasti paparkan semua itu, ada semua itu. KTDP kelemahan. Masa sih ada? Coba baik-baik bahasanya. Baca bahasanya. Baca baik-baik, pasti akan ada penulis sampaikan di situ. Oke, waktu selesai. Angkat tangan kelompok mana dulu yang mau presentasi? Ya, kelompok 4. Coba yang lain perhatikan ya. Ya. Boleh di sama ibu sini boleh. Coba perhatikan ya, perhatikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 4. Keunggulan pada novel. Sebutkan dulu DP identitas novelnya sayang. Baca saja di situ. Itu di depan. Apa judul novelnya? Jangan lupa dibacakan judul novelnya, identitasnya saja, baru langsung ke evaluasinya, gitu. Identitas novel. Judul: Sang Pemimpi. Penulis Andrea Hirata. Penerbit Bentang Pustaka. Tahun terbit cetakan pertama Juli 2006. Tebal 292 halaman. Ya, kami menemukan keunggulan dan kelemahannya adalah keunggulan bla bla bla, kelemahan bla bla bla. Keunggulan pada novel. Novel Sang Pemimpi berhasil menyandang penghargaan nasional bestseller dan sudah naik cetak berulang kali dengan beberapa versi sampul berbeda hingga tahun 2012 dan di tahun 2009. Miles Film dan Mizan Production membuat versi layar lebarnya. Ceritanya pun diangkat ke layar lebar pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Riri Riza. Kekurangan pada novel. Alur cerita yang dipersembahkan di film nampaknya sedikit berbeda dengan apa yang dipaparkan pada novel aslinya. Jika dalam film kita menentukan Ikal dewasa yang baru saja selesai kuliah menceritakan kembali masa lalu remajanya, maka dalam novel sejak awal bab kita mendengarkan Ikal bercerita tentang dirinya dan orang-orang di sekitarnya sejak sekolah SMA hingga merantau ke pulau seberang. Dari saya sekian dan terima kasih. Ya, silakan duduk. Ya, tepuk tangan dulu. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Jawaban kelompok 4. Ya. Keunggulan. Bukan kayak ini
Keunggulannya kenapa? Bukan tentang yang dalam cerita novel itu. Bukan dalam cerita novel itu. Baru di dalam mana? Bagaimana? Jelaskan saja pakai bahasa sehari-hari, tidak apa-apa. Silakan. Ya. Kau pakai bahasa hari-hari saja silakan, tidak apa-apa. Di keunggulannya itu kenapa? Ya, coba ulang Marwa. Ayo, tidak usah takut-takut. Ayo. Ya. Jangan takut salah ya. Bicara saya santai saja. Kalau kamu rasa menggunakan bahasa yang baik dan benar itu bikin susah kamu berkata-kata, lepaskan deh bahasa ibu hari-hari di rumah, tidak apa. Ya, intinya kamu pahami apa yang disampaikan toh. Kamu tahu apa yang akan kamu keluarkan. Coba ulang berdiri Marwa, ayo. Ya, silakan. Bagaimana kamu mau bisa kalau kamu tidak berani untuk berbicara? Pakai bahasa ibu, tidak apa-apa. Bahasa hari-hari di rumah, silakan. Keunggulannya kenapa? Ya, coba berdiri. Keunggulan yang disampaikan oleh kelompok 4 ada masalah? Kayak yang lomba itu cuma membahas tentang bukan dalam isi novel itu, Ibu. Tapi hanya di dalam pembahasan keunggulan, bukan isi dari novelnya, tetapi dari novelnya. Tentang kayak apa? Ya ini masalah. Maksudnya berarti keunggulan di dalam novel itu dia tidak ada di dalam Isi cerita tersebut. tidak ada dalam isi cerita itu. Ya. Jadi X dengan ini muncul itu dalam keunggulan. Ya, ada semua. Mana? Yusuf sebenarnya sampai menyampaikan pesan bahwasanya salah salah. Tapi saya jangan katakan dulu. Baik, apa itu? Ya, silakan. Apa? Anak. Ibu saya. Ya, boleh. Ya, itu adalah termasuk kelemahan. Berarti hari ini Marwa mendapatkan hadiah dari ini. Sudah? Ya, sudah bisa dipahami ini? Ya, baik. Oke, baiklah. Untuk hari ini saya juga sampai di sini. Nanti insya Allah kita akan jumpa lagi pada materi berikutnya, masih dalam tempat yang sama teks ulasan. Tapi poinnya adalah kita akan membahas tentang kaidah bahasaan dalam dalam teks ulasan pada pertemuan berikutnya. Oke? Ya. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri dengan berdoa. Saya berdoa. Ya, silakan. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.